Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afwa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan taqabbala. Alhamdulillah, hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Amanah yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan limpahan nikmat-Nya kepada kita semua hingga kita masih dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian orang-orang yang beriman kepadanya. Mudah-mudahan satu nikmat yang utama ini tetap Allah jaga buat kita hingga kita nanti bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan tetap beriman dan husnul khatimah insyaAllah. Kemudian tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin sekalian, semoga sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana biasa kita lanjutkan kajian kita Tazkiyatun An-Nafsi. Dan pada pertemuan yang lalu, di bulan yang lalu, mudah-mudahan kita tidak lupa Pak ya, materi terakhir kita. Kalaupun lupa berarti kita pasti tidak ingat. Hadirin sekalian, pada pekan yang lalu, pada bulan yang lalu kita sampai pada pembahasan atau masuk pada pembahasan yang baru, yaitu tema tentang tawakal. Dan kemarin kita sudah sampaikan beberapa pengantarnya. Di antaranya adalah bahwa disimpulkan oleh para ulama, tawakal itu adalah puncak dari bangunan tauhid. Jadi seringkali Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sesuatu itu dengan diibaratkan atau digambarkan, diilustrasikan dengan bangunan. Karena memang bangunan itu adalah hal yang mengandung kesempurnaan. Jadi ada beberapa bagian ketika dia disusun dengan rapi, disusun dengan ilmu, maka jadilah sesuatu yang luar biasa, menjadi bangunan. Islam pun diibaratkan dengan bangunan. Sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Dan puncak dari bangunan Islam itu adalah jihad. Nah, kemudian tauhid pun sama. Ketika kita bicara tauhid, maka kita bicara tentang keimanan. Dan Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, yang insyaallah kita seringkali juga mendengarnya, yaitu tentang cabang-cabang iman. Ada dalam satu hadis Rasulullah SAW sampaikan, Islam itu, iman itu memiliki 70 cabang lebih. Dalam riwayat yang lain 60 cabang lebih. Kemudian Rasulullah mengatakan cabang yang paling tinggi itu adalah kalimat La ilaha illallah. Karena itulah kalimat yang menyelamatkan kita nanti di akhirat. Meskipun secara duniawi kita tidak selamat di dunia. Ya, salah satu contoh misalnya orang-orang Gaza. Di dunia kelihatannya tidak selamat karena dijajah, dibantai, dibunuh dan sebagainya. Tetapi kalimat syahadat itu kelak, karena ukuran kita sebagai seorang muslim itu adalah sebagai hamba Allah, yang selamat itu adalah di akhirat, bukan di dunia. Kalau bisa dunia juga selamat, tetapi ada kalanya Allah kasih ujian kepada kita. Udah olahraga, udah menjaga makanan, tetap aja sakit. Nah, berarti ada ujian yang kita tidak harapkan dan terjadi pada kita. Tapi yang paling penting itu adalah ketika kita selamat di akhirat. Karena boleh jadi ketika di dunia kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul saja diberikan ujian. Ya kan? Rasul saja diberikan
ujian. Dan bahkan kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa ujian yang paling berat kepada hamba Allah itu adalah para nabi. Jadi para nabi itulah ujian yang paling berat. Summal amsal fal amsal. Kemudian yang seperti mereka, kemudian yang seperti mereka. Tidak tahu kita ini seperti mereka apa tidak. Kalau tidak seperti mereka berarti ujian kita ini ringan. Ujian kita ringan gitu. Karena kalau kita menjadi nabi, ujian kita pasti berat gitu. Nah, jadi ujian pun itu ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi gitu. Nah, jadi hadirin sekalian, puncak iman dan puncak tauhid itu adalah tawakal. Oleh karena itulah maka setan itu selalu menggoda kita bagaimana caranya tawakal kita itu runtuh sedikit demi sedikit. Runtuh sedikit demi sedikit. Makanya kemarin dicontohkan ada Rasulullah SAW menyebutkan di antara umatnya nanti itu ada 70.000 yang masuk surga bighairi hisabin wala adzab. Tanpa lagi dihitung, tanpa lagi diaudit, masuk ke surga tanpa dihisab dan tanpa diberikan azab. Orang kalau hisabnya sudah lolos ya udah selesai, pasti tidak ada azab gitu. Ada 70.000 orang. Sehingga kemudian menyambung dengan hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW mengatakan nanti orang ketika melewati sirat, melewati as-sirat itu jembatan yang lebih kecil daripada rambut dibelah 7. Jadi kecil sekali. Ada orang itu ketika menyeberang kata Rasulullah kalbarqi, seperti kilat. Ya kalau kilat kan begitu, kita masih noleh ke sini, orang udah ke sana gitu. Jadi ada orang itu saking cepatnya. Nah, barangkali itulah dia orang-orang yang masuk surga bighairi hisabin wala adzab. Udah enggak pakai dihitung, langsung selama aja masuk surga gitu. Ternyata kemudian memiliki ciri, dan ciri kemarin itu ada 4. Yang paling puncaknya itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi yang pertama, ciri yang pertama itu adalah humul ladzina la yastarqun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah meminta diruqyah. Dan kemarin penjelasannya adalah orang yang tidak bermudah-mudah meminta untuk diruqyah. Tantangan manggil ruqyah. Habis itu besok lagi sakit gigi minta diruqyah. Sakit perut minta diruqyah. Setiap kali apa yang dirasakan dia minta diruqyah. Nah, kemudian wala yarqun, dan juga mereka tidak meruqyah orang, artinya tidak bermudah-mudah untuk meruqyah orang. Lihat orang sedih, sini saya ruqyah. Ada tetangganya sakit gigi, sini saya ruqyah. Ada sakit perut, semuanya diruqyah. Nah, kenapa itu kemudian tidak boleh kata Rasulullah SAW? Sebenarnya meruqyah dan meminta diruqyah itu ada hukumnya tersendiri, dan itu memang dibolehkan karena memang pernah terjadi sahabat-sahabat itu meminta izin Rasulullah SAW untuk meruqyah orang yang terkena gigitan, kalau tidak salah ular atau kalajengking gitu. Kemudian Rasulullah SAW pun diruqyah oleh Jibril. Jadi memang ada, tetapi kenapa kemudian itu dilarang? Yang dilarang itu adalah ketika kita bermudah-mudah, minta dikit-dikit, minta diruqyah, dikit-dikit ngeruqyah orang dan sebagainya. Kenapa dilarang kalau bermudah-mudah? Karena akan menurunkan tawakal kita kepada Allah. Dikit-dikit minta diruqyah, itu kan sudah ada timbul kepercayaan, anggapan bahwa orang itu pintar meruqyahnya, canggih, sakti nanti. Kalau dia yang meruqyah pasti sembuh. Artinya ada mulai kepercayaan itu mulai tergerogoti, bukan bergantung lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bergantung kepada orang. Yang meruqyah juga sama. Saya kalau meruqyah orang selalu sembuh. Akhirnya kemudian percaya bahwa dirinya itu canggih dalam menyembuhkan orang melalui ruqyah. Artinya sering-sering akhirnya dia meruqyah orang. Ada yang digerogoti, yaitu apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa percaya diri, rasa percaya kepada Allah bahwa Allah itulah yang menyembuhkan. Sebenarnya kita ke dokter pun sama. Jadi dokter pun sama begitu. Coba kalau misalnya setiap pasien kita menjadi dokter, setiap pasien yang kita obati selalu sembuh, selalu sembuh.
Kira-kira apa yang ditiupkan setan pada hatinya? Tuh, kamu tuh menyembuhkan. Kamu tuh bisa menyembuhkan, pinter nyembuhin orang gitu. Akhirnya terbawalah itu dalam hatinya, iya kayaknya saya memang begitu. Orang yang berobat pun sama. Ketika sakit dikit berobat ke dokter itu pasti sembuh. Cespleng, tokcer, dan sebagainya. Akhirnya timbul dalam hatinya, digoda oleh setan, kok kalau ke situ pasti sembuh gitu. Kalau ke dokter situ pasti sembuh. Apa yang digerogoti? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tidak boleh. Jadi artinya bukan dilarang secara mutlak, tetapi yang dilarang itu adalah kalau sampai kita terlalu sering, akhirnya ada nanti dikhawatirkan itu adalah anggapan yang bisa menggerogoti tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, yang terakhir cirinya itu adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini yang paling berat. Dan kepada Tuhan mereka senantiasa bertawakal. Siapa Bapak sekalian di antara kita yang sanggup senantiasa setiap saat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu levelnya para nabi ya. Levelnya para nabi ya. Tapi kalau kita suatu saat kita jatuh dalam dosa, di antara dosa kita itu adalah kurang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun setelah itu kita kembali lagi kepada Allah, kita pupuk kembali, kita perbaharui kembali rasa percaya kita kepada Allah, iya. Tetapi suatu saat kita jatuh, iya juga. Coba misalnya, tiba-tiba kemudian kita lihat ada burung masuk rumah. Kira-kira yang terbesit pertama kali apa dalam pikiran kita? Akan ada tamu, ya kan? Akan ada tamu. Coba kalau yang dilihat adalah burung gagak mentrok di depan rumah, di rumah tetangga depan. Apa itu terjadi? Yang pertama kali terpikir adalah mau akan ada yang mati, gitu kan? Ada yang meninggal. Mimpi buruk juga begitu. Jadi apa yang pertama kali terbersit, itulah dia godaan setan agar meruntuhkan tawakal kita kepada Allah. Karena nanti Bapak sekalian, kata para ulama, orang kalau sudah tawakalnya benar-benar murni, diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada kalanya Allah berikan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Sampai begitu. Makanya kemudian ulama beda pendapat antara sebenarnya kalau kita sakit, kita itu berobat ataukah boleh tak kita itu tawakal saja? Kita tawakal saja tanpa berobat, itu boleh apa enggak gitu. Ulama beda pendapat dan masing-masing menguatkan pendapatnya dengan argumen yang sangat kuat. Yang mengatakan berobat, nah berobat kan Rasulullah juga berobat. Berarti berobat itu adalah sunnah Nabi. Berarti kita harus berikhtiar. Kenapa? Karena ikhtiar itu adalah bagian dari sunnah Nabi. Dan ketika kita mengamalkan sunnah Nabi, maka kita mendapatkan pahala. Itu dalilnya kuat. Yang satu lagi berpendapat bahwa tawakal itu boleh, lebih baik tawakal. Kenapa? Karena orang kalau sudah tawakal, maka dia juga menjalankan bagaimana dulu keadaan Nabi ketika bertawakal. Ya sama-sama kuatnya. Dulu Rasulullah SAW ketika perang Badar, yang kemarin saya ceritakan barangkali, coba perang Badar, bagaimana kuatnya tawakal Rasulullah SAW, cuman membawa 313 sahabat yang akan menghadapi 1000 orang. Di antara 313 sahabat itu tidak semuanya membawa senjata, karena pada dasarnya dari awal mereka bukan buat berperang, tetapi mencegat kafilah dagang. Jadi bukan pasukan gitu, bukan mempersiapkan pasukan, tapi yang dihadapi adalah 1000 orang lengkap dengan senjata. Ada nggak riwayat kemudian Rasulullah meminta kepada Allah, wahai Allah, boleh nggak kali ini kita mundur? Nggak ada. Tidak ada riwayat begitu. Bahkan sahabat-sahabat pun tidak meminta begitu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai diceritakan Abu Bakar itu saking tidak teganya melihat Rasulullah berdoa memohon kepada Allah sampai basah jenggotnya. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, cukup wahai Rasulullah, cukup wahai Rasulullah. Saking tidak teganya gitu. Maksudnya cukuplah berdoanya begitu.
Karena kalau diteruskan, Masya Allah, nggak tahu basah semua barangkali begitu. Jadi sampai begitu tawakalnya. Dan akhirnya apa? Allah berikan kemenangan itu di luar perkiraan orang. Bagaimana mungkin 300 orang melawan 1000 lengkap dengan senjata bisa menang gitu. Bisa menang. 1000 orang pasukan kafir Quraisy, yang terbunuh 70 orang, yang tertawan 70 orang. Sedangkan dari kalangan muslimin sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Coba bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Rasulullah SAW di luar perkiraan akal dan sebagainya. Dari sinilah kemudian para ulama itu mengatakan tawakal itu lebih baik daripada ikhtiar. Kalau yang tadi ikhtiar itu lebih baik daripada tawakal. Kenapa? Karena menjadi bagian dari sunnah Nabi. Nah, akhirnya diambil kesimpulan oleh para ulama, ini menjadi jalan tengahnya. Orang kalau tawakalnya sudah seperti para sahabat, silahkan bertawakal. Tapi kalau misalnya belum bisa, maka silahkan melakukan ikhtiar, dan itu bagian dari sunnah Nabi. Bagian dari sunnah Nabi. Makanya kemudian dulu ada cerita Khalid bin Walid, barangkali pernah kemarin saya ceritakan juga di sini. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu pernah dikirim untuk menjadi komandan pasukan menghadapi orang-orang Romawi. Melihat besarnya pasukan orang Romawi, maka bagaimana caranya Khalid itu membuat mereka semua takut kepada Khalid dan pasukannya. Bukan kemudian Khalid itu merasa keder, enggak. Justru kemudian yang dipikirkan oleh beliau itu adalah bagaimana pasukan besar kaum Quraisy itu takut kepada beliau. Akhirnya di hadapan pasukan Quraisy itu Khalid meminta sahabatnya cari racun. Racun yang paling mematikan. Dapatlah itu akhirnya racun. Kemudian di hadapan pasukan kafir Quraisy itu beliau minum itu racun. Beliau bertawakal kepada Allah tidak bakalan mati. Dan akhirnya diminum itu racun, dan Khalid bin Walid tidak mati. Bagaimana orang kafir Quraisy melihat itu, kafir Romawi melihat itu? Pasti kader juga, minum racun tidak mati. Berarti ditusuk mungkin juga tidak mati, dipanah juga mungkin tidak mati. Itulah yang dimaksudkan oleh Khalid. Maka kemudian ulama mengambil kesimpulan yang tadi, bahwa kalau tawakalnya sudah seperti Khalid, para sahabat-sahabat yang lain, silahkan bertawakal tanpa ikhtiar, itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Karena memang suatu saat ada kejadian, ada kasus barangkali yang sama sekali kita tidak bisa ikhtiar, ya kan? Sama sekali tidak bisa ikhtiar. Misalnya sakit, dokter nggak ada, dia juga nggak bisa ngobatin, tetangga-tetangga juga nggak ada, sebagainya. Terus mau apa? Mau apa dengan penyakitnya? Ketika usaha sudah tidak bisa, ikhtiar sudah tidak ada, ya sudah, mau tidak mau kita tawakal. Jangan sampai kemudian kita pasrah diri, kemudian meratapi nasib. Beda dengan tawakal. Kalau tawakal itu pasti dia berdoa, memohon kepada Allah, mungkin sampai pada tawassul juga kepada Allah dengan amal soleh dan sebagainya, yang tidak ada kaitannya dengan penyakitnya, tapi dia tawassulkan kepada Allah. Dan ini pernah terjadi juga cerita Rasulullah SAW dulu ketika bercerita tentang 3 orang yang safar. Di tengah safarnya udah malam. Terus mau bermalam di mana? Gak ada rumah, gak ada apa. Dilihatlah ada goa. Maka 3 orang ini masuk ke dalam goa. Baru masuk ketiganya ada batu besar runtuh jatuh menutup lubang goa. Tinggal menyisakan lubang sedikit yang nggak mungkin dia juga keluar lewat itu. Didorong-dorong pun tidak bisa. Akhirnya mereka sudah mulai khawatir. Akhirnya ada yang mengusulkan, coba kita meminta kepada Allah, bertawassul dengan amal soleh yang dulu pernah kita lakukan di dunia dahulu, yang masih di dunia maksudnya, yang dulu pernah kita lakukan. Akhirnya masing-masing bertawassul dengan amal solehnya. Memang apa hubungannya dengan menggeser batu? Tidak ada. Tawassul amal soleh yang pernah mereka lakukan itu tidak ada sama sekali hubungannya dengan bisa menggeser batu. Tapi itulah bentuk tawakal kita. Oh, berarti memang tawakal itu kadang suatu saat bisa membuat kita mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tadi saya sampaikan bahwa para ulama mengatakan tawakal itu adalah puncak bangunan tauhid keimanan kita. Dan itulah mengapa setan itu selalu mendidik tawakal kita, agar kebergantungan kita kepada Allah itu mulai turun. Tawakal kita turun. Makanya di sini disebutkan bahwa tawakal itu adalah sidqu i'timadil qalbi ila Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla fi istijlabil masalih wa daf'il madar fi umur dunya wal akhirah. Jadi sidqu i'timadil qalbi ala Allah Azza wa Jalla. Yang namanya tawakal itu adalah kejujuran hati dalam bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejujuran hati dalam bergantung kepada Allah. Bapak sekalian, kita ini ketika bergantung kepada Allah kadang tidak jujur juga. Apalagi hari-hari ini, hari-hari kita dihadapkan dengan ujian media sosial. Bertawakal pun dalam rangka ngonten, salat dalam rangka ngonten, bersedekah dalam rangka ngonten, bansos apalagi, ya kan? Bansos apalagi. Katanya tukang judi mau dikasih bansos juga ya. Masya Allah. Mari Pak kita jadi tukang judi aja kita dapat bansos gitu. Takutnya begitu, tambah hilang tawakal kita. Jadi Bapak sekalian, hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ujiannya itu sebenarnya kalau kita fikirkan dan kita cermati dari kacamata syariat, sebenarnya ujian kita hari-hari ini jauh lebih berat daripada ujian orang-orang Gaza. Orang-orang Gaza itu ujiannya tidak lebih berat daripada kita. Maksudnya adalah dampaknya gitu. Kalau orang-orang Gaza musuhnya kelihatan, Israel, sehingga ketika mereka menghadapi ujian itu setannya kelihatan. Nah kalau kita, Masya Allah, setan nggak kelihatan, gitu kan? Setan nggak kelihatan. Kadang menampakkan orang sebagai kiai, sebagai ustadz, sebagai guru, padahal dia setan. Makanya menyesatkan orang melalui ilmunya, Contoh misalnya, kenapa umat Islam masih susah untuk memilih pemimpin yang baik misalnya? Masih belum mengerti, masih belum paham bagaimana caranya memilih pemimpin yang baik. Ya, karena ada orang-orang yang mungkin dia ustadz, mungkin dia guru, mungkin dia kiai, mungkin juga ulama juga, yang akhirnya menyesatkan umat. Boleh memilih pemimpin yang tidak sholat, asalkan dia baik. Itu dulu pernah ada Pak jargon begitu. Asal dia tidak korupsi, yang penting dia orang baik, meskipun dia kafir dan sebagainya. Umat yang tidak punya ilmu termakan dengan itu semua. Jadi kadang-kala kita ini Masya Allah ujiannya berat sekali gitu. Karena setannya tidak kelihatan. Kalau di Gaza sana setannya kelihatan semua. Israel, bosnya juga kelihatan, Netanyahu, kelihatan orangnya gitu. Kalau kita kan tidak, kadang pakai peci, kadang pakai sarung, kadang pakai surban, tapi setan juga gitu, menyesatkan umat. Nah, itulah yang membuat kita mendapatkan ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hukum tawakal ini Bapak sekalian, kejujuran hati kita dalam bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita bergantung kepada Allah melalui sholat. Kadang-kala sholat kita juga tidak baik juga. Kita bergantung dengan Allah dengan doa, tapi doa kita juga sama juga. Doa kita kurang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak jujur dalam bergantung kepada Allah. Mencari rezeki juga sama. Mencari rezeki, bergantung kepada Allah atau tidak. Kadang-kala kita masih bergantung kepada bagaimana ikhtiar kita mendapatkan relasi, mendapatkan jaringan dan sebagainya. Yang kita pikirkan itu adalah kalau jaringannya adalah dia, insya Allah rezeki kita aman. Kalau kita punya paman, ya begitu Pak. Kita bakal pasti bisa begini, bisa begitu. Kalau kita punya mantu, punya anak, punya segala macam, akhirnya kita hanya memikirkan jaringan, relasi, koneksi dan sebagainya, tapi kita lupa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Gitu. Lupa bergantung kepada Allah. Makanya Bapak sekalian, tawakal ini adalah inti dari tauhid kita. Puncak bangunan keimanan kita itu adalah lihatlah tawakal kita. Bagaimana tawakal kita? Kita yang kemarin saya contohkan, orang tua mau menikahkan anaknya, apa yang dilakukan? Pergi ke orang pintar, ngitung hari, kapan hari baik buat pernikahan. Itu kan kita tidak jujur kepada Allah. Kalau kita jujur kepada Allah, tawakal, bergantung kepada Allah, maka semua kebaikan datangnya dari Allah. Yang bisa menolak madarat juga datangnya dari Allah. Orang pintar dari mana dia tahu? Makanya dulu Nabi Muhammad SAW itu pernah meledek dukun. Beliau datang kepada dukun yang katanya bisa tahu masa depan, bisa tahu hal-hal gaib dan sebagainya. Beliau datangi. Kemudian beliau pura-pura menyembunyikan sesuatu di balik punggungnya. Jadi tangan beliau disembunyikan di balik punggungnya, seakan-akan megang sesuatu. Tanyalah kepada dukun itu, apa yang ada di belakang, yang di tangan saya. Tahu nggak? Dukun dengan pedenya dia bilang, asap katanya, dukhon. Kata Rasulullah, enggak ada apa-apa katanya. Jadi begitu. Makanya Bapak sekalian, Masya Allah, orang kenapa disebut orang ketika hubungan dia dengan Allah itu buruk? Kenapa disebut dengan jahil? Kalau dulu orang-orang jahiliyah, kenapa disebut jahiliyah? Padahal mereka juga ahli bisnis, ahli perang dan sebagainya. Itu karena hubungan dia dengan Allah buruk. Dia tidak mengerti bagaimana cara berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallahnya rusak. Itulah yang dikehendaki oleh setan. Setan itu selalu membidik kita bagaimana caranya hablum minallah kita itu rusak. Sehingga meskipun sholat kita tidak ada barokahnya. Meskipun kita sedekah kita tidak ada barokahnya. Meskipun kita ngaji pun sama, tidak ada barokahnya dari ngaji kita. Kenapa? Hubungan kita dengan Allah rusak. Dan dulu pernah kita bahas dalam bab makan. Kan begitu kata Rasulullah SAW. Ada orang, kata Rasulullah SAW, yutilus safar ash'ath aghbar. Saking panjangnya safarnya sampai dia kusut, kumel, kucel, berdebu dan sebagainya. Dan safar itu adalah salah satu waktu mustajab. Diberikan keutamaan dalam safar itu kita banyak-banyak berdoa. Kenapa? Dibukakan pintu-pintu doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang ini safarnya panjang, apalagi kalau begitu, maka dia berdoa kepada Allah, yarfa'u yadayhi ilas sama, dia angkat tangannya ke langit, yaqulu ya Rabb ya Rabb, dia bicara ya Allah ya Allah ya Rabb ya Allah gitu. Tapi kata Rasulullah, dia makannya makanan haram, minumnya minuman haram, yang dipakai juga haram, dan dia juga dapat duit dari haram. Fa anna yustajabu lahu, lalu dari mana dia dikabulkan doa-doanya? Para ulama mengambil hikmah yang luar biasa dari hadis ini. Ada kalanya orang masih menampakkan bisa beribadah kepada Allah, bisa berdoa, bisa sholat, bisa sedekah, bisa haji, bisa umrah, tapi tidak ada barokahnya. Contohnya itu tadi, masih bisa mengangkat tangan berdoa kepada Allah SWT, tetapi Allah sudah tidak mau dengar. Kenapa? Karena ada yang rusak dari kehidupannya, yaitu apa? Makan minumnya haram, hasil korupsi, hasil mutil, hasil nyolong dan sebagainya. Jadi masih ada menampakkan itu. Yang paling parahnya adalah sudah sama sekali berat untuk melakukan ibadah. Sudah tidak bisa sholat meskipun badannya sehat, nggak bisa sedekah meskipun badannya sehat dan sebagainya. Tidak bisa. Kenapa? Karena ada sesuatu yang rusak dari dalam dirinya. Bagaimana lagi kalau yang rusak adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tawakal itu sudah rusak, maka kita pasti akan gampang berbuat maksiat, dosa apapun. Kenapa? Karena sudah merasa tidak ada lagi hubungan dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa taala, antara dia dengan Allah. Itulah beratnya. Makanya Bapak sekalian, hati-hati sekali kita ini. Yang dirusak setan itu dari diri kita adalah hubungan kita dengan Allah. Meskipun boleh jadi kita masih menampakkan diri sebagai orang muslim, seperti yang kemarin saya sampaikan dalam khutbah Id. Jangan-jangan kita ini cuma berpenampilan muslim, tapi sudah tidak punya hati nurani. Bertanya kabar saja tidak tentang orang-orang Gaza itu sekarang bagaimana ya mereka.
Ketika Israel itu masuk, kita tahu nggak Pak ya, Gaza. Jalur Gaza itu cuma sedikit, dihuni oleh sekitar 2,5 juta orang. Diserang dari utara sampai kemudian ke barat, sampai kemudian ke Khan Yunis, semua dibom terus sampai akhirnya ke Rafah. Sekarang ada di Rafah, gitu. Itu kita harus tahu kabarnya begitu. Sekarang itu mereka bagaimana, makannya bagaimana. Kita saja Bapak sekalian, kalau ada anggota keluarga kita yang sakit, kita kepikiran, apalagi orang tua anaknya sakit, kepikiran sekali. Seharusnya seperti itulah rasa kita kepada saudara kita di sana. Nanya kabar, jangan kemudian kita udah nggak ada peduli lagi, nggak ada perhatian, nggak ada apa, apalagi nggak ada donasi misalnya kan, begitu. Nah, itu bukti perhatian kita, dan itulah yang selalu dirusak oleh setan. Hubungan kita kalau sudah kepada Allah itu sudah rusak, semuanya menjadi rusak. Semuanya menjadi rusak. Rumah tangga pun boleh jadi rumah tangga kita akan menjadi rusak gara-gara apa? Tawakal kita kepada Allah sudah mulai berkurang. Gitu. Jadi kata ulama, tawakal itu adalah kejujuran hati kita dalam berhubungan dengan Allah, bergantung kepada Allah. Karena kita harus mengerti Allah itu yang memberikan kebaikan kepada kita, dan kita harus bergantung kepada Allah ketika kita mencari kebaikan, mencari rezeki misalnya. Yang pertama harus kita bangun adalah rezeki itu adalah datangnya dari Allah, bukan dari yang lain. Yang lain itu cuma lewat dia saja. Tetapi yang pasti yang harus kita yakini adalah rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita harus bangun hubungan kita dengan Allah supaya kemudian kita selalu yakin pasti Allah jamin selama kita ikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Madarat juga sama, keburukan juga sama begitu. Kita harus yakin bahwa yang sanggup dan mampu memberikan ujian keburukan itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon-mohon kepada Allah, bergantung kepada Allah agar Allah tidak timpakan keburukan. Inilah yang seringkali juga mengganggu orang-orang yang tipis iman. Kenapa melakukan sedekah bumi? Coba. Kenapa melakukan sedekah bumi? Ada dua hal yang dia cari. Mencari kebahagiaan atau mencari rezeki, mencari keberkahan yang berlebih dengan cara sedekah bumi. Yang kedua, menolak madarat dengan cara sedekah bumi. Itu kan orang kalau sudah tipis iman, apalagi habis iman, hubungannya dengan Allah sudah buruk, bergantungnya dengan Allah sudah tidak kuat, maka dia mencari-cari cara bagaimana mendapatkan kebaikan dengan cara yang tidak syar'i. Bagaimana cara menolak keburukan dengan cara tidak syar'i. Makanya kenapa orang, kemarin saya ceritakan tentang keris itu ya, yang di gerobak bakso itu, saya akan cerita kemarin itu. Pernah saya lihat ada gerobak bakso lama sudah tidak pakai, saya buka laci dulunya itu ternyata masih ada keris yang berlumur minyak wangi kasturi kalau tidak salah ya, kan khas itu kan, lengket begitu. Jadi ada orang-orang itu begitu. Jadi yang dirusak oleh setan itu adalah tawakal kita, hubungan kita dengan Allah. Karena kalau sudah rusak, setan itu akan gampang sekali untuk menuntun kepada perbuatan-perbuatan buruk yang lain. Bapak sekalian, kalau kita sudah rusak hubungan kita, bergantung kita kepada Allah, mudah bagi kita untuk melakukan maksiat. Jadi kalau misalnya kita sudah tidak yakin lagi Allah kasih rezeki, di hadapan kita banyak barang harta orang lain, kita bisa colong gampang, kita bisa korupsi, kita bisa rampok, kita bisa apa. Itu akhirnya dituntut oleh setan. Udahlah itu aja gitu. Seringkali ini juga terjadi, contohnya di pedagang. Yang kemarin barangkali juga saya contohkan. Ada pedagang yang mungkin dari rumah, dari awal dia niat dagang, nawaitu tidak pakai pesugihan. Pokoknya saya tidak mau pakai pesugihan, saya ingin bertawakal kepada Allah. Mulailah dia berdagang. Kok nggak ada yang beli? Samping kiri banyak yang beli, samping kanan laris juga. Kok saya tidak ada yang beli? Gitu. Dikuat-kuatkan berhari-hari, akhirnya
mulailah ngobrol dengan kiri kanannya. Saya pakai ini, makanya saya laris. Yang satu lagi, saya pakai ini, makanya saya laris. Mulai goyang, ya kan? Mulai goyang. Tetap saja dikuat-kuatkan, nggak ada yang beli juga. Akhirnya coba-coba. Masa sih coba-coba dulu. Mungkin dia tidak ada keyakinan itu, tapi sekadar coba-coba. Itulah tipuan setan. Yang dulu pernah saya sampaikan, bagaimana setan itu menanam rasa kepo, ya kan? Rasa penasaran. Masa sih iya, coba-coba deh gitu. Akhirnya dia pakai itu. Iya, ternyata ada yang beli. 1, 2, 3. Hari itu dia laris manis Tanjung Kimpul. Gara-gara apa? Baru coba-coba. Setan menanamkan kembali. Itu kan baru coba-coba kayak begitu. Coba kalau sungguhan. Akhirnya carilah beneran dia tentang pesugihan itu. Apa yang terjadi kemudian? Bergantungnya kepada Allah, mulai rusak, tambah rusak, akhirnya benar-benar rusak. Akhirnya dia meyakini rezeki itu ya ternyata dari situ tuh, dari pesugihan. Bukan dengan cara sedekah, bukan dengan cara sholat, bukan dengan cara zikir, berdoa dan sebagainya, tapi dari pesugihan. Itulah cara setan. Gitu. Problem rumah tangga juga sama begitu. Kiri kanan kok kayaknya ayam-ayam aja ya. Ketika ngobrol, saya pakai sesuatu dikasih oleh dukun, oleh orang pintar gitu, amalan gitu kan, saya mengamalkan ini, amalan ini, sebagainya. Akhirnya ikutlah dia dengan amalan itu, akhirnya pergi juga ke dukun dan sebagainya. Begitulah cara setan, Bapak sekalian. Makanya kemudian kita kalau sudah jatuh dalam hal tawakal, kita akan mudah untuk melakukan perbuatan haram. Kenapa? Dituntun setan, karena dari kuncinya saja kita sudah jebol gitu. Kenapa kalau ingin jadi pejabat harus nyogok? Kenapa harus datang ke dukun, minta wangsit, minta apa dan sebagainya? Kenapa ketika harus jadi begini, harus begitu dan sebagainya? Itu dituntun oleh setan, gitu. Dituntun oleh setan. Nah, itu yang terjadi di negeri kita, Pak ya. Konoha, Wakanda, Pak. Gitu. Itu yang terjadi di Konoha dan Wakanda, gitu. Apa-apa harus pakai sogokan, apa-apa harus pakai suap, harus ada ordal, ya kan? Harus ada ordal dan sebagainya. Kalau nggak begitu nggak lancar, gitu. Jadi masya Allah, itulah yang dilakukan oleh setan. Jadi tawakal ini adalah puncak dari bangunan tauhid. Inti tauhid itu tawakal kita. Karena sebagaimana kata Rasulullah SAW, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan senantiasa bertawakal kepada Tuhan mereka. Siapa yang sanggup? Tapi harus kita usahakan gitu. Nah, kemudian dalam sebuah ayat Al-Quran yang insyaallah kita juga sering mendengar ayat ini, yang bagaimana konsep mendapatkan jalan keluar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak sekalian, tawakal ini akan erat kaitannya dengan ujian. Jadi Allah ketika memberikan ujian kepada kita karena keimanan kita, maka disitulah ujian tawakal kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kita diuji oleh Allah. Karena tawakal itu memang selalu erat kaitannya dengan ujian. Ujian itu ketika datang mendatangkan dua rasa. Pertama rasa takut, dan yang kedua adalah rasa sedih. Setiap kita diuji oleh Allah, coba saja, bahkan diuji cantengan saja masih ada rasa takut. Bagaimana kalau nanti mau melukat gitu? Ada itu rasa takut begitu. Jadi setiap ujian dari Allah pasti mendatangkan dua rasa itu, rasa takut dan rasa sedih. Rasa takut dan rasa sedih ini kalau kita tidak kendalikan dengan baik, maka akan menggerogoti tawakal kita. Makanya kemudian ketika orang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia pikirkan adalah makhraj, jalan keluarnya bagaimana ini? Ketika saya diuji kere, diuji miskin, jalan keluarnya apa? Ketika saya tidak punya pekerjaan, maka jalan keluarnya apa? Ketika saya lapar, jalan keluarnya apa? Ketika ada ujian keluarga, ujian tetangga, ujian apa? Yang kita pikirkan itu adalah jalan keluarnya bagaimana ini? Nah, jalan keluar. Oleh karena itulah maka kemudian Allah sampaikan kepada kita konsepnya bagaimana. Konsep yang paling dasar itu kata Allah Subhanahu wa taala,
wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu yang pertama. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Apa itu bertakwa? Yang paling dasar dari takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini dulu kita perhatikan. Jadi Bapak sekalian, kita tuh pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan jalan keluar dari ujian kita? Perhatikan dulu masalah perintah-perintah Allah kepada kita, apakah kita sudah laksanakan atau belum. Kemudian larangan-larangan Allah, apakah kita sudah hindari atau belum. Itu konsep yang pertama. Kenapa? Karena takwa itu menarik rasa cinta Allah kepada kita. Coba Bapak sekalian, kita nih, kalau cinta kepada anak kita, sayang kepada anak kita, kadang-kadang juga kita kebablasan kan. Anak minta sesuatu yang tidak bermanfaat, saking cintanya kita kasih juga kan. Itu dari cinta kita. Allah pun sama begitu. Kalau Allah itu sudah cinta kepada kita, maka kita belum minta pun sudah dikasih. Sudah dikasih jalan keluar diantaranya gitu. Sudah dikasih. Makanya perhatikan dulu bagaimana ibadah kita kepada Allah, perintah-perintah Allah kepada kita, bagaimana larangan-larangan Allah sudah kita jauhi atau tidak. Itu konsep yang pertama yang paling dasar, bahwa ketika kita ingin mendapatkan jalan keluar, dan jalan keluar itu tidak akan diberikan oleh Allah kecuali karena Allah cinta kepada kita, maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, cintanya Allah Azza wa Jalla. Jadi kita itu cara mendapatkannya adalah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah takwa kita kepada Allah. Meskipun Bapak sekalian, kadang orang juga tidak paham, ada salah paham, ada gagal paham. Ada orang sholat, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kok kemudian jalan keluarnya belum juga dapat? Sudah berusaha sebaik-baiknya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kok masih kere juga saya ini. Masih belum dapat kerjaan, masih belum dapat jodoh, masih belum dapat ini itu dan sebagainya. Mobil, pengen mobil belum dapat juga, sekadar motor pun belum bisa juga, rumah apalagi. Padahal sudah rajin sholat sebagainya. Maka kata para ulama, makhraj itu jalan keluar, bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak selalu seperti persis dengan apa yang kita inginkan. Kita ingin mobil, belum tentu kemudian makhraj dari Allah, jalan keluar adalah diberikan mobil. Itu yang harus kita pahami, bahwa jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kalau kita sudah bertakwa, maka itu Allah yang tahu bagaimana baiknya buat kita. Makanya ada kalanya kemudian di antara bentuk jalan keluar yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah makin dekatnya kita kepada Allah, makin mudahnya lisan kita berzikir, makin mudahnya bibir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, makin dekatnya hubungan kita dengan Allah, mudahnya kita sholat, mudah bersedekah dan sebagainya, meskipun mobil, kendaraan, rumah belum kita dapatkan, bantuan itu belum kita dapatkan, tapi ternyata sudah berikan Allah sudah berikan jalan keluar kepada kita, yaitu apa? Makin mudahnya kita berhubungan dengan Allah, doa menjadi lebih mudah, berzikir kepada Allah lebih mudah. Kan ada kalanya di antara kita Pak ya, bahkan berdoa itu tidak bisa, bahkan berzikir tidak bisa berzikir. Nauzubillah min dzalik. Lalu apa baiknya orang tidak bisa berzikir? Gitu. Membaca Quran pun tidak bisa, salat pun tidak bisa, berat. Ada orang begitu. Berarti dia belum mendapatkan paling dasar dari bantuan atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah yang paling dasar itu adalah ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk beribadah gitu, sebelum mendapatkan duniawi. Makanya Bapak sekalian, coba kita lihat orang-orang Gaza sekarang. Kan nggak seperti kita ya.
Mereka rumah sudah nggak ada, duit pun sudah nggak pegang, makanan nggak ada, rumah nggak ada, keamanan nggak ada, musuh yang nyata ada. Kok bisa masih hidup gitu? Kok bisa masih hidup gitu? Uang nggak ada, makanan tertahan. Kan sekarang yang paling menahan bantuan itu adalah Mesir. Kenapa? Karena sekarang orang-orang Palestina, orang-orang Gaza itu ada di Rafah, perbatasan dengan Mesir. Udah begitu Mesir bikin tembok, bantuan yang datang itu tertahan. Udah berarti uang nggak ada, makanan tidak ada, bahkan air tidak ada. Kok bisa mereka hidup? Itu dari mana ceritanya? Karena ada yang menghidupkan mereka. Itu masalahnya. Harus kita yakini masih ada Tuhan mereka yang membuat mereka hidup bertahan sampai melawan musuh pun masih bisa. Jadi begitu. Makanya Bapak sekalian, Masya Allah, tawakal itu kalau sudah jujur sejujur-jujurnya, lihatlah bagaimana karunia Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada makan masih bisa hidup. Bahkan beberapa video kita lihat orang yang dibom rumahnya, bangunannya tertimpa bangunan, jangankan masih hidup, masih sanggup untuk sholat. Ada videonya itu di HP saya ada. Saya simpan, sengaja simpan buat saya lihat. Kenapa? Untuk melembutkan hati kita. Kita yang masih bisa bekerja enak, tidur nyaman, nikah nyaman, nikah lagi juga bisa. Masya Allah, salat masjidnya dekat, bertetangga dekat dengan masjid. Kemana dia kok gak ada? Dipanggil sama muazin kita gak datang, subuh gak datang, nanti zuhur dipanggil lagi gak datang lagi gitu. Orang Gaza gak ada makanan, gak ada apa, tertimpa bangunan, gak hanya sekadar hidup, tapi sholat dia masih lakukan. Kok bisa ya? Iya, karena ada yang membisakan, ada yang memampukan itu, yaitu Allah. Nah itulah yang harus kita. Kalau kita Pak ya, Masya Allah, diberikan harta dikit, melihara burung, yang dipikirin tiap hari adalah pagi mandiin burung, nanti ngasih makan burung, sampai dirinya lupa mandi, yang dipikirkan adalah mandiin burung. Ya kalau burung buat bisnis, mendatangkan maisha, mendatangkan rizki, ya tidak apa-apa. Tapi kalau cuma sekedar melihara burung, habis waktu kita buat itu, mandiin, belum nanti ngasih makan, belum nanti bersihin itunya, kotorannya sebagainya. Coba buat zikir Pak, insya Allah kalau kita buat ngafalin juz 30, kelar sebulan, daripada sebulan kita mandiin burung gitu. Nah kita tuh kalau sudah dikasih harta oleh Allah, apa aja kita lakukan akhirnya. Ya pelihara burung lah, ya pelihara kucing, apalagi tuh sekarang ngetren banget tuh. Motor dioprak-oprak ya, gitu. Dimodif sebagainya gitu. Mendingan yang kita modif adalah amal soleh kita gitu, lebih banyakin lagi dan sebagainya. Jadi kita tuh bedanya begitu. Makanya orang Gaza itu masa bersyukur sekali. Mereka sangat mudah berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sangat mudah bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang dibikin begitu. Ya tapi kita juga tidak berharap ada perang buat kita, cuman menjadi pelajaran buat kita bahwa kita ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, memang seringnya adalah lupa gitu. Nah ketika lupa itu pasti tawakal kita bermasalah juga gitu. Kok bisa kita lupa berhubungan dengan Allah? Kok bisa kita lupa bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Jam berapa nih? Masih berapa menit? Ya. Jadi kita masih mendapatkan konsep dasar yang pertama untuk mendapatkan rasa tawakal kita kepada Allah yang akan menarik dan memicu datangnya bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu apa? Wa man yattaqillah, dan barang siapa bertakwa kepada Allah. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan fi'il mudhari yang artinya itu adalah senantiasa. Dan barang siapa yang senantiasa menjaga takwanya kepada Allah, maka Allah akan berikan pertolongan.
Kadang kita ini yang tidak bisa. Kita itu sukanya kadar kum, kadang sadar, kadang kumat. Kadang sadar takwanya, kumatnya sering tapi. Ya kalau yang begitu, bagaimana Allah akan kasih pertolongan kalau kita kadar kum, kadang sadar, kadang kumat gitu. Makanya di sini disebutkan oleh Allah, kalau bisa yang paling ideal itu adalah senantiasa berjuang, selalu bertakwa kepada Allah. Insya Allah itu bisa Pak ya, dengan cara sungguh-sungguh kita. Kesungguhan kita itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kelalaian. Barangkali sampai di sini dulu. Barangkali ada pertanyaan, silakan ditanyakan Bapak sekalian kalau ada. Silakan Pak. Yang ditanyakan diperjelas lagi, silakan. Secara waktu. Ya, silakan Pak Arif. Pak Arif ya. Pak Arif. Pak Arif. Ya, silakan Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak samar Pak suaranya. Suaranya kurang masuk juga. Ya. Ya, jadi bagaimana cara kita semestinya dalam menggunakan zikir la ilaha illallah. Ada kalanya Rasulullah SAW menyebutkan satu kalimat zikir yang tidak hanya kalimat la ilaha illallah, tapi disambung dengan ungkapan lain. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang salah satunya kata Rasulullah SAW, kalau sehari orang berzikir ini 100 kali, maka diantara yang diberikan bonusnya dari Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kebaikan kita akan dicatat 10, kemudian kesalahan kita akan dihapuskan. Itu salah satunya. Nah, maka sekarang banyak orang ketika berzikir asal berzikir sampai digunakan dalam hal, ya kita tahu Pak ya, memang ada beberapa orang itu yang salah dalam berzikir. Apa saja, tidak hanya kalimat la ilaha illallah. Bahkan dulu saya lihat ada orang konser musik menggunakan kalimat la ilaha illallah, gitu kan, konser musik gitu. Nah, memang pada dasarnya semua ibadah itu ditunaikan sesuai dengan tuntunannya. Sesuai dengan tuntunannya. Bagaimana Rasulullah SAW menuntun kita dalam beribadah, itulah yang harus kita tiru, harus kita ikuti. Ketika berbicara berzikir, maka aturan berzikir itulah yang harus kita ikuti. Adabnya itulah yang harus kita ikuti, adab berzikir. Nah, maka kemudian ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, salah satunya misalnya Rasulullah SAW mengatakan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi zikir yang paling pendek dan paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Kenapa kok disebut afdal? Karena boleh jadi suatu saat ada orang itu situasinya
tidak bisa berbuat banyak kecuali itu. Nyetir motor, nyetir mobil dari motor. Dia kalau zikir dengan menggunakan ayat Al-Quran, nggak ada yang dihafal, kepanjangan. Walaupun ada, takut mengganggu konsentrasi misalnya. Maka yang paling sebaik-baiknya itu adalah La ilaha illallah. Siapa tahu juga itu menjadi akhir kalimat dia ketika dia hidup, gitu kan. Nah, maka kemudian sebaik-baiknya zikir yang paling pendek, situasinya yang sangat memungkinkan itu adalah kalimat La ilaha illallah. Belum lagi memang keutamaannya adalah dia menyelamatkan orang dari kekalnya api neraka. Karena di antara muslim itu ada yang dosanya baru bisa dihapus oleh Allah melalui siksa neraka, dan nanti dikeluarkan dari sana. Apa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan adalah kalimat syahadat itu. Nah, tinggal kita kemudian bagaimana cara penggunaan itu. Maka kita gunakan sesuai dengan adabnya. Kita berzikir itu kan beribadah. Beribadah kepada Allah pasti ada adabnya. Makanya kemudian kita itu sangat-sangat tidak suka gitu ya dengan orang menggunakan kalimat-kalimat zikir, bahkan sholawat, tapi digunakan dengan cara joget. Kita akan temukan itu Pak ya, beberapa orang bersholawat sambil berjoget, berzikir sambil berjoget. Nah, itu berarti mengurangi adab. Bahkan bukan hanya mengurangi, tapi menghilangkan adab. Karena tidak mungkin kita beribadah menggantungkan hati kita kepada Allah dengan cara begitu. Dengan cara begitu. Makanya kemudian selama tidak melanggar adab, maka kita boleh mengucapkan zikir itu kapanpun dan dimanapun. Di antara adab itu misalnya begini, kita tidak boleh beribadah di tempat yang najis. Misalnya di kamar mandi kita berzikir La ilaha illallah, dilarang, haram. Kecuali itu adalah kamar mandi yang tidak dipakai buat buang air kecil atau air besar, yang kalau dalam bahasa fikih disebut dengan hammam. Kalau ada toiletnya berarti dia adalah mirhab. Nah, di mirhab itu kita tidak boleh berzikir apapun secara hati maupun lisan. Tapi kalau misalnya itu adalah tempat buat berwudu saja, maka kita boleh berzikir di situ. Nah, yang tidak boleh di tempat itu, atau di kandang, misalnya di kandang sapi, kandang kambing, kita berzikir, maka tidak boleh. Karena ibadah tidak boleh di tempat yang kotor, begitu, di tempat yang najis, begitu. Kenapa? Ya, masa iya di kandang terus, Pak? Karena dia tidak lepas dari makanya enggak. Ya, jadi kalau pas di tempat kotor jangan. Tapi kalau sama kambingnya ya nggak apa-apa, gitu kan? Pas sama kambingnya tidak apa-apa, gitu. Atau misalnya berzikir di tempat diskotik. Saya di sini menemani teman, saya supaya tidak terganggu saya berzikir. Musik jedak-jeduk dia berzikir. Nah, itu tidak boleh, karena memang bukan tempatnya, gitu, bukan tempatnya. Jadi menghilangkan adab, dan bahkan itu disebut dengan kurang ajar. Sama seperti misalnya para ulama mengatakan orang itu tidak boleh ketika berzikir tapi hatinya ghafil, hatinya lalai. Apa itu bentuk lalainya? Misalnya berzikir tapi matanya kemana-mana, cicak dilihatin tapi sambil subhanallah, subhanallah, dilihatin cicak. Apalagi yang paling parahnya astagfirullahaladzim, tapi sambil lihat perempuan buka aurat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sampai hilangnya tuh perempuan, dia lihat, dia sambil istighfar, gitu. Itu juga perbuatan yang haram, yang tidak boleh, gitu. Jadi ada waktunya kita sesuaikan, ada tempatnya kita sesuaikan, itulah adabnya, gitu Pak ya. Ada lagi Bapak sekalian? Cukup? Masih ada Pak, silakan. Atau lagi kalau ada. Cukup? Oh, cukup ya. Alhamdulillah, hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan Allah SWT. Kita cukupkan kajian kita, dan insyaallah kita masih dalam bab tentang tawakal di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah masih mempertemukan kita kembali, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita semua dan memberikan istiqamah kita dalam menuntut ilmu, agar kiranya kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan fahamkan perkara agamanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.